Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama mengenai ilmu usul tafsir wa ulumul Quran dengan buku Tajujuman yang dikarang oleh Syekh Arif hafizahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran, dan sekarang kita lanjutkan dengan materi yang sama tapi lebih kepada untuk menjelaskan apa manfaat dan faedah dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah-kisah mengenai kisah para nabi, kemudian ada kisah kisah para orang-orang soleh dan orang-orang bijaksana, kemudian kisah-kisah para wanita hebat yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kisah Maryam binti Imran, kemudian kisah Asiyah, istri Fir'aun, dan juga sebaliknya ada kisah-kisah contoh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah istri-istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kemudian istri Abu Lahab, dan semuanya kisah mereka tercantum di dalam Al-Quran. Dan sampai detik ini Allah abadikan kisah tersebut. Tujuan apa? Ya tentunya salah satunya adalah agar kita mengambil pelajaran. Kalau itu adalah kisah yang baik, kita contoh, kita teladani, kita ikuti jejak mereka. Namun kalau itu adalah kisah keburukan, contoh yang tidak baik, maka untuk kita hindari. Sebelumnya kita sampai pada kisah-kisah wanita yang terhebat dalam Al-Quran. Itu kisah tentang Maryam, kisah tentang istri Fir'aun. Dan sekarang kita lanjutkan lanjutan materi sebelumnya, itu mengenai kisah-kisah orang-orang yang zalim dalam Al-Quran. Di mana kisah-kisah ini memang berulang-ulang terkadang disebutkan, seperti misalnya kisah Bani Israel, terkadang terdapat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran juga, dan di beberapa surah yang lain. Apalagi kisah-kisah Bani Israel, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa itu sangat banyak sekali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kemudian selain kisah Fir'aun, misalnya ada kisah Haman, yaitu seorang menteri dari Fir'aun. Kemudian ada kisah Qarun juga terdapat dalam Al-Quran. Ini adalah salah satu kisah yang menceritakan bahwa bagaimana sosok Qarun, di mana dia Allah berikan kelebihan di antara manusia yang lain di zaman itu. Bagaimana Allah berikan dia kelebihan harta yang sangat banyak, namun justru harta tersebut menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Kemudian bagaimana kisah Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian bagaimana kisah Jalut yang diperangi oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada lagi kisah yang menyebutkan dalam surah Al-A'raf, itu kisah seorang alim, orang yang berilmu, namun justru dia dengan kelebihan ilmu yang dimilikinya membuat dia sombong
dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tersirat diceritakan dalam surah Al-A'raf sebagaimana Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka cerita tentang seseorang yang kami berikan kepadanya tanda-tanda kami, ilmu-ilmu kami, yaitu kami berikan dia kelebihan ilmu, fansalakha minha, namun justru dia berpaling. Artinya dia diberikan ilmu tapi dia tidak mensyukurinya. Fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Kemudian syaitan juga mengintainya sehingga dia menjadi terjebak dan menjadi orang yang tertipu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir, beberapa tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, nama orang ini adalah namanya Bal'am bin Ba'ura. Nah, ini adalah salah seorang yang masih dalam keturunan Israel, yaitu dia termasuk Bani Israel yang Allah cantumkan kisahnya dalam Al-Quran untuk menjadi peringatan tentunya, bukan menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita agar apa yang Allah berikan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan orang ini adalah orang yang Allah berikan ilmu yang banyak, artinya dia sudah mencapai level sebagai seorang alim, sebagai seorang yang dihormati, yang ilmunya tinggi, namun justru dia kufur, sombong dengan ilmunya, sehingga dia menjadi orang yang tertipu. Ini adalah kisah untuk kita hindari tentunya, bahkan tidak lama, sekitar mungkin puluhan atau sekitar 100 tahun yang lalu terjadi kisah yang mirip sekali dengan kisah ini. Memang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi mirip sekali. Ada seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi, di mana beliau ini adalah seorang alim. Awalnya dia punya ilmu, kemudian dia punya karya, punya buku, sampai-sampai salah seorang imam Masjidil Haram memuji-muji bukunya, kemudian mengatakan bahwa buku ini kalau seandainya dijadikan sebagai referensi utama atau rujukan utama untuk berdakwah mendakwai orang-orang kafir, maka ini sudah cukup. Saking kan bagusnya buku tersebut yang dikarang oleh Abdullah Al-Qasim ini. Namun apa yang terjadi ketika dia merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, ilmu yang didapatkannya, justru dia di akhir tentunya beberapa tahun sebelum dia meninggal, justru dia murtad, keluar dari Islam. Ini adalah contoh yang nyata, yang kisahnya baru sebenarnya tidak lama, dan agar kita untuk lebih berhati-hati lagi. Kalau misalnya kita, Allah anugerahkan satu ilmu, maka kita syukuri dan kita ajarkan, dan tetaplah merendah dan tawadhu. Sehingga apa? Ilmu yang kita dapatkan itu akan lebih berkah ke depannya dan jadi penolong kita insya Allah. Kemudian di antara kisah-kisah yang lain yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kisah mengenai bagaimana Abrahah al-Ashram yang ketika itu dia ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dari serangan orang ini. Sehingga Allah turunkan satu surah yang lengkap. Memang tidak mengkisahkan, tapi hanya cuplikan dari kisah mengenai bagaimana Allah menjaga Ka'bah dari serangan Abrahah ini. Kemudian bagaimana kisah Abu Lahab dan istrinya, di mana mereka ini selalu memprovokasi Nabi SAW, selalu memprovokasi masyarakat Arab ketika Nabi SAW baru diutus.
Padahal dia sendiri adalah paman kandungnya, artinya adik ayah Nabi SAW. Namun justru dia adalah sekaligus musuh Nabi karena dia menghalang-halangi dakwah Nabi SAW. Justru dia pergi kemana-mana mengatakan bahwa Muhammad ini adalah orang gila, tersihir, penyair dan seterusnya. Jadi dia memfitnah, mengata-ngatai, menuduh dan seterusnya agar orang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kisahnya juga tercantum di dalam Al-Quran dan bahkan nama surahnya adalah surah Al-Lahab. Dan ini juga sebagai pengingat bagi kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencap gitu hati seseorang bahwa dia akan masuk neraka, bahwa dia akan kufur, bahwa dia akan kafir, maka itu tidak akan pernah berubah. Buktinya apa? Surah Al-Lahab ini. Ketika surah ini diturunkan, Al-Lahab masih hidup. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada dia, kepada Abu Lahab ketika itu, maka seharusnya surah Al-Lahab ini akan diingkari orang kafir Quraisy ketika itu. Tapi kalau Allah sudah mencapnya, mengklaimnya, sudah menetapkan, memutuskan bahwa Abu Lahab ini akan masuk neraka, maka Allah turunkan satu surah padahal dia masih hidup. Nah, ini membuktikan bahwa kalau Allah sudah berkehendak itu tidak akan bisa dirubah. Artinya agar kita selalu berhati-hati untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab tadi. Misalnya menuduh Nabi, mengkata-katai Nabi, kemudian mencela Nabi. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kalau itu akan terus-menerus sampai kita mati. Ya, buktinya Abu Lahab ketika Allah sudah menurunkan surah Al-Lahab ini, dia tidak berubah, tidak beriman. Seperti itu. Ini adalah satu peringatan bagi kita tentunya agar untuk selalu berhati-hati dalam berbicara, dalam bermuamalah, dalam berkomunikasi, dalam bersosial, sehingga kita tidak termasuk contoh yang terburuk seperti Abu Lahab. Kemudian selain kisah-kisah yang menceritakan tentang beberapa tokoh, baik itu tokoh yang baik maupun tokoh yang buruk atau tokoh yang tidak baik, ada kisah-kisah di dalam Al-Quran ini menyebutkan beberapa nama hewan. Bahkan beberapa surah itu namanya adalah nama hewan. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah. Kemudian ada namanya surah An-Naml, surah semut. Kemudian ada Al-Fil. Nah, ini adalah beberapa surah yang Allah namakan dengan nama hewan. Tentunya penamaan surah ini ya bukan sembarangan nama gitu. Artinya tentunya ada sesuatu yang besar di balik itu semua. Bagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah Al-Quran ada namanya Al-Baqarah, surah An-Naml, kemudian surah Al-Fil. Nah, tentunya ada kisah besar, kisah yang luar biasa di balik itu semua. Seperti misalnya surah Al-Baqarah, bagaimana Bani Israel ketika Nabi Musa SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Namun justru mereka mencari-cari alasan agar mereka terhindar dari perintah itu, artinya agar mereka tidak diperintah lagi gitu. Nah, kemudian bagaimana kisah An-Naml, yaitu karena terjadi komunikasi antara semut dengan Nabi Sulaiman. Ya, ini adalah satu mukjizat yang luar biasa
tentunya mukjizat ini hanya dimiliki oleh seorang nabi dan tidak mungkin di luar nabi. Bagaimana terjadinya bincang-bincang atau pembicaraan antara Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Ketika Nabi Sulaiman ingin melewati satu jalan, ternyata di situ ada semut, segerombolan semut, ya, sekelompok semut. Kemudian seekor semut mengatakan kepada teman-temannya, "Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun." Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam tempat-tempat kalian, ke dalam lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kemudian dia mengatakan, karena Sulaiman akan menginjak kalian dan para tentaranya, sementara mereka itu nggak merasa gitu. Nah, padahal Nabi Sulaiman waktu itu mendengar apa yang dikatakan seekor semut tersebut. Kemudian bagaimana kisah seekor ikan dengan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus merasa marah, merasa jengkel terhadap kaumnya karena nggak mau dibilangi yang baik, nggak mau diajak dengan dengan kebaikan, nggak mau diajak untuk menyembah Allah, nggak mau diajak beramal soleh. Akhirnya Nabi Yunus ini pun marah gitu. Nah, ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, ternyata kaumnya itu ketakutan karena melihat tanda-tanda bakal ada bencana atau musibah, sehingga mereka itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan Nabi Yunus tidak tahu kalau mereka itu bertaubat. Kemudian karena perbuatan itu, sehingga Nabi Yunus pun naik kapal. Kemudian di kapal itu ternyata mau tenggelam karena banyak muatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dikur'ahlah atau diundi siapa yang bakal dibuang ke laut. Nah, siapa yang bakal dibuang? Tujuannya apa? Tentunya untuk mengurangi beban kapal tersebut agar kapalnya tidak tenggelam. Akhirnya apa? Setelah diundi ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Nah, orang-orang di sekitar situ, orang-orang di kapal itu nggak mau Nabi Yunus itu dibuang, sehingga diulangi lagi, diundi lagi. Ternyata keluar nama Nabi Yunus lagi. Kemudian mereka juga nggak terima kalau Nabi Yunus itu dibuang ke laut. Akhirnya diundi lagi. Ternyata tetap nama Nabi Yunus yang keluar gitu, yang untuk dibuang ke laut. Ya, untuk ketiga kalinya Nabi Yunus pun terjun ke laut, yaitu melompat dari kapalnya, sehingga datang seekor ikan yang besar, kemudian menelannya. Ini adalah tentunya sebagai peringatan kepada Nabi Yunus. Bagaimana bahwa memang sangat berat menjadi seorang nabi, itu sangat berat. Harus bersabar, mau dicaci, mau dihina, mau dipukul, mau diapapun itu, ya tetap harus bersabar. Nah, kalau enggak apa, ya lihatlah Nabi Yunus. Meskipun dia seorang nabi, ya tetap dikasih peringatan, teguran. Ya, tegurannya pun nggak main-main. Tegurannya ya cukup berat. Itu masuk ke dalam perut ikan. Nah, dan ikan itu tentunya disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa harus ikan? Itu tentunya wallahu alam. Ya, kita harus sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Al-Quran, tentunya kita bisa mengimani, meningkatkan iman kita bahwa kisah ini benar adanya. Kemudian bagaimana kisah
himar, kisah keledai dengan seorang nabi yang bernama Uzair, di mana himarnya ini sudah menjadi tulang belulang, karena sudah ratusan tahun, sudah 100 tahun lamanya. Akhirnya Allah menidurkan Nabi Uzair, kemudian himarnya, keledainya itu menjadi tulang semuanya, nggak ada daging karena sudah 100 tahun lamanya. Nah, ketika Nabi Uzair bangun, tidur selama 100 tahun, Nabi Uzair pun kaget, bingung gitu. Padahal rasanya cuma kayak 1 hari atau kurang 1 hari gitu. Mungkin setengah hari rasanya. Tapi waktu tidurnya itu 100 tahun. Bahkan keledainya itu sudah menjadi tulang belulang. Nah, kemudian bagaimana kisah para pemuda yang menghindari raja yang zalim demi menyelamatkan akidah mereka, demi menyelamatkan iman mereka. Mereka bersembunyi di dalam gua. Dan disebutkan lagi mereka itu bersama seekor anjing. Kemudian bagaimana penyebutan yang terdapat dalam Al-Quran mengenai kisah hudhud, di mana seekor hudhud, burung hudhud ini adalah bukan sembarang burung gitu. Justru ketika Nabi Sulaiman mencarinya, kok nggak ada, hudhud kelihatan di antara pasukan. Pasukan Nabi Sulaiman itu terdiri dari berbagai kalangan makhluk. Ada jin, ada burung, ada hewan, ada gajah, dan macam-macam, ada manusia. Nah, tapi Nabi Sulaiman melihat kok nggak ada hudhud di antara pasukannya. Nah, ternyata burung hudhud ini lagi kalau bahasa sekarang ini lagi kepo gitu, lagi kepoin penduduk yang lain, yaitu penduduk Sabak. Ternyata dia melihat ada seorang ratu. Dia mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Jadi katanya ketika dia buat laporan ke Nabi Sulaiman, aku mendapati ada seorang perempuan, dia itu menjadi penguasa, menjadi ratu, dan dia memiliki segalanya, dan dia juga punya istana yang besar. Jadi ketika dia sebelumnya ketika burung hudhud ini tidak kelihatan, bahkan Nabi Sulaiman itu mengancam, kok nggak hadir di pasukan gitu, mengancam kalau dia pulang maka aku akan sembelih, kata Nabi Sulaiman, burung ini, atau dia sampaikan informasi penting. Alhamdulillah burung hudhud ini ternyata membawa informasi yang sangat-sangat penting sekali, yaitu dia mendapati ternyata ada sekelompok orang, masyarakat yang menyembah selain Allah SWT. Mereka itu yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka itu sujud kepada matahari dan bukan kepada Allah SWT. Nah, ini adalah kisah hudhud, bagaimana dia iri, bagaimana dia cemburu kalau ada orang itu sujud atau beribadah kepada selain Allah. Bagaimana dia itu pengennya semua makhluk ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau ada yang beribadah kepada selain Allah, apalagi kepada matahari meskipun besar. Ini adalah satu contoh yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dan kita teladani tentunya, padahal dia adalah seekor burung yang tidak memiliki beban, yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai makhluk. Artinya dia tidak akan dituntut di hari kiamat apa yang dilakukannya, karena dia akan seekor burung itu tidak ada beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia harusnya menikmati hidupnya aja. Tapi justru dia sangat peduli
kepada manusia tentunya yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah, agar mereka tuh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluknya. Jadi seharusnya kita merasa malu kalau kita mendapati kita itu tidak peduli sama sekali dengan agama ini. Kita harusnya malu dengan seekor burung, bagaimana dia cemburu kalau ada manusia itu beribadah kepada selain Allah. Seharusnya kita malu kepada diri kita sendiri, sudah hidup bertahun-tahun tapi nggak peduli dengan agama Allah, nggak peduli dengan orang kalau itu misalnya beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada Allah, bahkan mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah kenapa harus ada kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa kisah-kisah ini memiliki peran yang sangat penting. Tentunya ketika kita mendapati kisah-kisah ini, itu untuk menjelaskan kepada kita seperti kisah burung, bagaimana dia kok mau peduli dengan agama Allah padahal dia nggak punya beban, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah litathbiti waqa'il qissah fin nafsi, agar kisah-kisah ini tertanam di dalam diri kita. Kenapa? Karena kisah ini tercantum dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak mungkin mengada-ngada. Al-Quran ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, kemudian menceritakan kepada kita kisah-kisah yang sebelumnya terjadi, dan kita sekarang melalui Al-Quran seperti melihat apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan juga tentunya agar menjadi sebagai motivasi bagi kita kalau itu adalah kisah yang baik, kemudian bermanfaat juga agar kita mengambil pelajaran. Kemudian manfaat kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah, yang ketiga adalah dengan berbagai macam kisah yang terdapat dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa kalau kita pengen berdakwah, pengen mengajarkan orang lain, itu tidak harus dengan satu metode. Tentunya Allah sudah berikan contoh. Ngajarin orang atau menyampaikan ilmu, berdakwah itu bisa loh dengan menyampaikan kisah-kisah. Jadi tidak harus dengan satu metode, pakai rumus, pakai ini dan seterusnya, pakai kaidah terus ya. Enggak harus seperti itu. Jadi dengan adanya kisah-kisah dalam Al-Quran, jadi kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim, juga lebih lebih banyak pilihan dalam menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran kepada siapapun. Karena Allah sendiri yang sudah memberikan contoh bahwa belajar itu nggak harus selamanya dengan satu metode. Ada kok pilihan yang lain, yaitu dengan cara menyampaikan kisah-kisah. Kemudian disebutkan kisah berkali-kali dalam Al-Quran, yaitu manfaatnya adalah untuk menentang orang-orang kafir Quraisy ketika itu tentunya, di mana mereka selalu berlomba-lomba untuk membuat syair, di mana mereka di saat itu menganggap bahwa syair adalah siapa yang paling bagus syairnya, maka dia adalah orang yang terhormat. Ternyata ketika turun Al-Quran, tidak ada satupun yang mau menandingi, tidak ada satupun yang berani menandingi Al-Quran. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya
Allah Subhanahu wa taala itu menantang orang-orang kafir Quraisy itu untuk memberikan satu kitab seperti Al-Qur'an. Nah, tadi nggak ada yang bisa. Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat saja. Ternyata nggak ada yang bisa lagi. Kemudian Allah menurunkan tantangannya lagi, yaitu menjadi satu surah seperti Al-Quran. Ternyata nggak ada bisa. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, itu mereka tuh memang secara lisan itu memang nggak ngaku gitu, nggak mengakui kalau mereka itu kagum dengan susunan kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Tapi akal sehat mereka itu justru mengagumi. Buktinya apa? Kenapa mereka masih menentang Al-Quran, tapi sebenarnya mereka tuh dari dalam hati mereka itu kagum dengan kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran. Buktinya ketika Nabi SAW setiap malam membaca Al-Quran itu mereka tuh secara sembunyi-sembunyi datang gitu. Apalagi kan di masa itu nggak ada listrik, gelap. Mereka itu ketika Nabi SAW pada waktu malam baca Al-Quran, mereka itu sembunyi-sembunyi. Tentunya nggak mau janjian, gitu. Nggak mau janjian di antara mereka. Mereka malu mengakui kalau di hadapan teman-teman mereka itu kalau mereka tuh kagum dengan Al-Quran. Tapi mereka tuh dalam hati mereka suka gitu, takjub dengan susunan Al-Quran. Tapi di hadapan orang lain teman-teman mereka nggak mengakui itu. Akhirnya apa, malam-malam tiba ketika Nabi rutin membaca Al-Quran setiap malam, mereka masing-masing itu punya rencana itu untuk secara sembunyi mendengarkan bacaan Nabi SAW. Justru di tempat itu mereka kok bisa ketemu. Akhirnya terbongkar gitu rahasia mereka. Tapi ketika mereka bertemu sama teman mereka, mereka malah sombong lagi, nggak mau juga ngakui. Nah, inilah adalah hidayah. Jadi Allah itu kalau sudah mencap hati mereka nggak bakal dapat hidayah, selamanya nggak bakal dapat hidayah gitu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia mau. Artinya kalau hidayah itu tidak bakal diterima oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal, ya selamanya tidak akan didapatkan mereka gitu, tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Meskipun mereka secara sembunyi-sembunyi itu tahu bahwa Al-Quran ini benar gitu. Namun dengan kesombongan mereka nggak mau ngaku itu di hadapan orang lain. Akhirnya mereka selamanya pun tidak mendapatkan hidayah. Kemudian manfaat berikutnya adalah ibadus sa'amah wal malal. Jadi agar Al-Quran ini tidak membosankan gitu, tidak membuat orang jenuh dalam membacanya, kemudian dalam mengajarkannya. Karena Al-Quran itu kan terdiri dari tiga macam isinya. Ada yang pertama itu mengenai akidah, kemudian yang kedua mengenai ibadah, hukum-hukum dan ibadah, kemudian yang ketiga mengenai kisah-kisah. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Apalagi kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nama Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa bisa sebanyak itu? Tentunya agar kita, salah satu tujuan tadi adalah agar kita itu tidak bosan gitu, tidak terpaku dengan satu model belajar. Sekaligus juga tentunya agar kita terhibur. Biasanya kalau orang baca kisah itu lebih enak
pahamnya, lebih mudah pahamnya daripada misalnya pakai rumus, pakai kaidah dan seterusnya, pakai usul, itu lebih berat. Tapi kalau dengan kisah biasanya lebih mudah. Kemudian bagaimana susunan kisah yang ada dalam Al-Quran itu, seperti misalnya ada nama ijaz, secara ringkas. Misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dari Mesir, kemudian dia sampai ke Madian, kemudian dia bertemu dengan para peternak yang mengambil air dari sumur, kemudian sumurnya ditutup batu. Kemudian dia melihat ada 2 orang wanita pengen ngambil air juga dari sumur, tapi sumurnya sudah ditutup batu dengan batu yang besar, sehingga mereka nggak mampu untuk mengangkat batunya. Kemudian Nabi Musa menolongnya dengan sendiri mampu mengangkat batu tersebut. Kemudian 2 perempuan tadi mengambil air, kemudian dibawa untuk memberi minum ternak mereka. Kemudian setelah itu salah seorang wanita tadi memanggil Nabi Musa, katanya Nabi Musa dipanggil oleh ayahnya. Tentunya di sini ada beberapa cerita seperti terpotong gitu. Kan kita tidak tahu ngapain aja Nabi Musa, kapan mereka pulangnya, kapan ngomong dengan ayahnya, wanita tadi kapan ngomong dengan ayah, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kok tiba-tiba salah seorang wanita itu bilang kalau ayahnya manggil Nabi Musa, menyuruh ke rumah gitu. Kan ada kisah yang terpotong, itu kapan dia cerita bahwa ada seorang pemuda yang membantu mereka, itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa kisah ini kadang disebutkan secara ringkas gitu. Agar apa? Agar kita itu lebih penasaran apa kisah lengkapnya seperti apa. Dan kisah lengkapnya biasanya dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi yang tercantum dalam tafsir-tafsir mengenai ayat tersebut. Kemudian adapun maqasidul qisas fil Qur'anil Karim, tujuan kenapa Al-Quran ini disisipi dengan kisah-kisah, tentunya yang pertama adalah al-itti'adu wal-i'tibar. Itu untuk sebagai nasihat. Kalau itu adalah kisah yang baik, contoh yang baik, maka kita jadikan sebagai teladan kita. Tapi kalau itu kisah-kisah yang buruk, seperti kisah Bal'am bin Ba'ura tadi, bagaimana dia diberikan ilmu, justru dia menjadi sombong, merasa paling berilmu, merasa paling hebat, akhirnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kisah Qarun, Allah berikan dia kelebihan berupa harta, justru harta tersebut membuat dia semakin sombong. Dia bukan mensyukuri, malah sombong. Demikian juga Fir'aun, bagaimana Allah berikan dia kekuasaan, bukan mensyukuri kekuasaannya, justru dia menyombongkan diri, bahkan mengaku sebagai seorang Tuhan, sebagai Tuhan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi sebaliknya seperti kisah Nabi Sulaiman, dia adalah seorang raja juga, punya kuasa juga. Tapi dia justru mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa, bukan membuatnya menjauh dari Allah, justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku nikmat agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Inilah yang membedakan antara contoh yang baik dan contoh yang buruk, antara seorang Fir'aun, seorang Raja Namrud, dengan Nabi
yang saleh, nabi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sama-sama raja. Kemudian selain sebagai nasihat ya dan sebagai pelajaran bagi kita, ya tentunya tujuan ke kisah yang terdapat dalam Al-Quran ini sebagaimana Allah sendiri yang memerintahkan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka itu berpikir. Kejadian-kejadian sebelum itu untuk dijadikan pelajaran. Kemudian Allah juga mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Nah, jadi dalam kisah-kisah tersebut ya bukan sekedar kisah doang gitu, tidak cuman tercantum dalam Quran ya udah, nggak begitu. Tapi ada ibrah, ada pelajaran yang sangat penting. Tentunya khusus bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang nggak berakal juga nggak bakal pengaruh. Mau sebanyak apapun kisah dalam Al-Quran itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian tujuan berikutnya adalah kenapa kisah-kisah dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu isbatun nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menguatkan, menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar nabi, benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik." Kisah-kisah tersebut itu bukanlah kisah yang pernah engkau ceritakan, engkau baca dari sebelumnya, dari sebuah buku gitu. Jadi kisah yang dalam Al-Quran itu bukan ketika Nabi menyampaikan kepada kaumnya, itu bukan kisah diambil dari buku-buku referensi sebelumnya. Nah, seperti sekarang kita baca sebuah cerita, misalnya cerita seorang ulama, itu kan kita baca dari sebuah buku, kemudian kita ceritakan ke orang lain. Nah, namun kisah yang dalam Al-Quran itu bukan kisah yang bersumber dari referensi buku gitu, tapi referensinya justru dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata Allah, "Wa ma kunta tatlu min qablihi." Kisah itu bukan dari hasil bacaanmu sebelumnya dari kitab-kitab yang lain. "Wala takhutuhu biyaminik." Dan bukan kisah itu juga bukan hasil karya tulismu. "Idzal lartabal mubtilun." Nah, sehingga membuat orang-orang batil itu akan menjadi semakin ragu, semakin meragukan. Jadi kisah ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kisah dari buku-buku yang lain dan bukan juga karya Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana kisah ini adalah untuk membuktikan bahwa ini adalah kisah ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW itu tidaklah dia pernah berbicara berdasarkan selera hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang disampaikan itu termasuk kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Kemudian tujuan berikutnya adalah kenapa kisah-kisah ini dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu tathbitu fuadin Nabi SAW, untuk semakin mengokohkan hati Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Semuanya kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu tentang cerita-cerita para rasul sebelumnya. Ma nusabbitu bihi fuadak, agar kami itu semakin mengokohkan hatimu. Artinya, ketika Nabi SAW mendapatkan hambatan dalam dakwahnya, mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan kisah-kisah para rasul sebelumnya. Ternyata ada loh
nabi-nabi sebelumnya itu juga merasakan yang sama gitu. Jadi kamu tuh nggak sendiri merasakan hal ini, merasakan perlawanan seperti ini, merasa difitnah, bagaimana rasanya ditentang, bagaimana rasanya dicaci, bagaimana rasanya diusir, bagaimana rasanya dimusuhi. Ternyata bukan kamu gitu. Artinya untuk menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah isbatu wahdatul wahyi samawi. Jadi untuk menetapkan, menguatkan bahwa wahyu dari langit itu hanya satu gitu. Kemudian tasbitu aqidatut tauhid dan menetapkan bahwa akidah para rasul itu adalah satu. Kemudian wa ibtalu jami'il aqaidil kufriyah wa syirkiyah. Kemudian untuk menentang semua jenis-jenis akidah kufur dan syirik yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, yang dimana kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada umat sebelumnya dan umat Nabi Muhammad SAW itu sudah mendarah daging yang sulit untuk didakwahi. Di mana mereka itu isi dakwahnya itu satu dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, isi dakwahnya itu satu, yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepada dia, kami sampaikan kepada rasul tersebut bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Kemudian Allah juga mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di setiap umat itu ada seorang rasul. Agar apa tujuannya diutus? An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar umatnya itu menyembah kepada Allah, menyembah Allah dan menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan. Kemudian berikutnya adalah ihya tambihul ghafilin amma kana alaihi halil mukadzibin lirrusul wan nabiyyin. Jadi untuk mengingatkan orang-orang yang lalai bagaimana kondisi orang-orang yang mendustakan para rasul di zaman dulu. Jadi ketika disebutkan kisah-kisah itu agar kita kembali sadar bagaimana akibat dari orang-orang yang menentang para rasul. Apa balasan yang didapatkan mereka ketika mereka itu mendustakan para rasul. Kemudian yang keenam adalah ihya'u dzikral anbiya'i wa rusul wa takhlidi ma'asirihim. Jadi dicantumkan kisah-kisah dalam Al-Quran tentunya adalah agar kita selalu mengingat-ingat bagaimana kisah Nabi SAW, bagaimana perjuangan mereka dalam berdakwah, bagaimana jejak mereka yang abadi dalam Al-Quran. Tentunya untuk kita contoh, bagaimana perjalanan mereka dalam berdakwah, bagaimana hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang mereka hadapi ketika berdakwah. Betapa beratnya perjuangan mereka dalam berdakwah. Artinya, jangan sampai orang-orang saat ini, dai-dai saat ini itu merasa dialah paling berat hidupnya ketika berdakwah. Ternyata ada loh dalam Al-Quran, ada kisah-kisah orang yang lebih hebat lagi sebenarnya, tapi justru rintangan dan hambatannya justru lebih hebat lagi daripada yang kita hadapi saat ini. Kemudian di antara tujuan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah untuk idharus sunan, untuk memperlihatkan sunnah-sunnah kauniyah, al-qadariyah, yaitu untuk memperlihatkan kepada kita apa saja yang sudah terjadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan kaum-kaum yang mendustakan Rasul mereka sendiri.
Bagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran dan buktinya masih ada sampai detik ini. Bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan dan jasadnya masih ada sampai detik ini. Bagaimana bukti-bukti kaum Hud, kaum Nabi Hud, mereka itu kuat, orang-orang hebat yang bisa membuat rumah dari gunung-gunung, dan sebagian rumah-rumah mereka itu masih ada saat ini. Tapi bagaimana mereka mendustakan Nabi, kemudian mereka Allah binasakan. Padahal mereka adalah orang-orang hebat sebelumnya. Kemudian di antara kisah-kisah ini adalah tujuan kisah-kisah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran adalah untuk menjelaskan hujah-hujah dan dalil-dalil kebenaran para Nabi SAW, kebenaran para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah untuk memperlihatkan dan menjelaskan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu bahwa ini adalah kisah yang nyata, yang real, yang bukan hasil dari hayalan semata. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tanzilum min Rabbil Alamin. Karena kisah ini turun dari Tuhan sekalian alam, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk mukhalafatul qisas al-Quraniyah anil qisas al-bashariyah. Jadi Allah cantumkan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu, salah satu tujuannya adalah untuk membedakan bagaimana kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan kisah-kisah dari hasil karya manusia, artinya hasil khayalannya, kisah-kisah yang bisa dibilang bisa ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Nah, inilah adalah kelebihan dari kisah Al-Quran, di mana kisah ini yang terdapat dalam Al-Quran tidak akan pernah berubah sama sekali semenjak diturunkan sampai hari kiamat nanti. Beda dengan kisah manusia yang diceritakan melalui lisan manusia sendiri, itu akan bisa mungkin misalnya tahun ini akan masih ada kisahnya, tapi tahun depan bisa bertambah, tahun berikutnya bisa berkurang, artinya sudah bercampur dengan kebohongan. Nah, inilah perbedaan antara kisah yang dalam Al-Quran yang tidak akan pernah membosankan apabila mendengarnya, beda dengan kisah-kisah misalnya kisah-kisah pahlawan yang hidup baru-baru ini, misalnya 100 tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Bisa saja kisahnya adalah memang benar adanya secara umum, tapi kalau dirinci lagi bisa saja ada tambahan dan pengurangannya. Ini adalah beberapa poin yang kita sebutkan tadi mengenai tujuan kenapa kisah-kisah dalam Al-Quran ini Allah cantumkan dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian sudah kita jelaskan apa manfaat dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai sesuatu yang sepertinya bertentangan dalam Al-Quran, tapi insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.